Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mangia. Saya merupakan calon motivator dari Bimba AIUU Jambon, Sleman. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama yaitu mengenai tentang kebimbaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu yang dimaksud dengan bahagia? Bahagia merupakan keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi orang bisa dikatakan bahagia ketika dia merasa keadaannya itu merasa senang, happy, dan tentram. Lalu mengapa kita harus bahagia? Karena bahagia adalah tujuan hidup dari semua orang. Jadi semua orang hidup itu tujuannya adalah untuk bahagia. Lalu yang pertanyaan yang kedua yaitu apa itu belajar? Belajar itu adalah kegiatan menghubungkan suatu hal dengan hal yang lain dan bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian yang telah ada, agar kita bisa lebih baik ke depannya gitu. Lalu mengapa kita harus belajar? Karena dengan belajar kita bahagia, karena hidup itu kan terus menerus berubah dari permasalahan baru ke permasalahan lainnya, sehingga kita itu membutuhkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Makanya kita butuh belajar agar kita bisa memecahkan suatu permasalahan dan kita bisa mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa itu minat belajar? Minat belajar merupakan keinginan yang kuat untuk belajar dari diri sendiri. Jadi tanpa ada paksaan. Jadi benar-benar berasal dari diri sendiri. Itu yang dinamakan minat belajar. Lalu mengapa minat belajar itu penting? Minat belajar itu penting agar ketika belajar itu tidak ada rasa terpaksa dan tidak ada paksaan, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan perasaan yang riang, yang gembira, yang asik, dan penuh keseruan. Lalu lanjut di pertanyaan yang keempat, yaitu mengapa penulisan Bimba ditulis B-nya kecil dan MBA-nya besar? Karena ketika Bimba ditulis seperti pada tulisan pada umumnya, nanti artinya berbeda, yaitu menjadi bimbingan belajar begitu. Lalu kenapa kok B-nya kecil dan MBA-nya besar? Karena di Bimba ini adalah fokusnya pada minat baca anak gitu. Jadi ketika dipisah B lalu Mba, kan tetap bacaannya bimbingan minat baca anak gitu. Tapi ketika ditulis pada umumnya nanti berubah arti gitu. Lalu pertanyaan ketiga pertanyaan yang kelima yaitu apa sih paradigma kata Bimba? Jadi paradigma kata Bimba itu adalah berfokus pada huruf M-nya, yaitu minat. Minat. Kita harus berpegang pada paradigma Bimba agar anak bahagia dan tumbuh minat belajar yang tinggi. Oke, lanjut. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai KKUA. Yang pertama itu, kenapa motivator itu perlu mempelajari materi tentang kepala unit? Ya, agar motivator itu tahu bagaimana tanggung jawab, lalu peran
dan tugas dari seorang kepala unit itu seperti apa gitu. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apa sih kepala unit? Jadi kepala unit itu adalah orang yang bertanggung jawab atas paradigma Bimba AIUEO. Jadi orang yang bertanggung jawab apakah motivator dan staf yang ada di Bimba itu menjalankan sesuai paradigma yang ada di Bimba AIUEO atau tidak begitu. Jadi tanggung jawabnya kepala unit. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja tanggung jawab dari kepala unit? Jadi tanggung jawab dari kepala unit itu ada dua. Yang pertama adalah mengevaluasi dan mengkoordinir. Jadi kepala unit itu bertanggung jawab atas keberlangsungan mengajar seorang motivator. Jadi kepala unit itu memastikan apakah motivator itu telah menggunakan paradigma Bimba dan sesuai dengan paradigma Bimba atau belum begitu. Lalu yang keempat, pertanyaan yang keempat adalah mengapa seorang kepala unit itu harus memastikan seorang motivator apakah sudah menggunakan paradigma Bimba atau belum. Jadi lalu yang keempat, mengapa kepala unit itu harus memastikan apakah seorang motivator itu sudah disiplin menggunakan metode Bimba. Hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran yang ada di Bimba AIUEO sesuai dengan paradigma yang ada di Bimba. Yaitu apa? Paradigma di Bimba itu berfokus pada minat dan proses. Lalu pertanyaan kelima, bagaimana kepala unit itu memastikan motivator sudah disiplin menggunakan metode Bimba atau belum? Ya caranya dengan cara kepala unit mengamati, mengawasi dan melaksanakan evaluasi gitu. Lalu yang pertanyaan yang keenam yaitu apa sih dampak jika kepala unit itu tidak menjalankan tanggung jawabnya? Ketika seorang kepala unit tidak menjalankan kewajibannya atau tugasnya, maka yang ada sistem yang sudah ada dalam Bimba AIUEO akan berikutnya. Pertanyaan yang keenam yaitu apa dampak jika seorang KU tidak menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya? Maka ketika seorang KU tidak bisa menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya, maka sistem yang sudah ada di Bimba AIUEO menjadi kacau berantakan, dan juga paradigma yang ada di dalam Bimba AIUEO itu tidak akan bisa berfungsi gitu. Berikutnya lanjut dengan pertanyaan yang ketujuh, yaitu tentang mengapa kepala unit harus mengkoordinasi motivator agar selalu semangat belajar. Ya, hal tersebut dilakukan agar proses pembelajaran yang dilakukan oleh motivator dan anak-anak itu selalu bahagia gitu. Mungkin ini yang bisa saya jawab dan sesuai dengan pengetahuan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.